Kabar jika Porsche dan Audi ikut sebagai pemasok mesin di balap F1 pada musim 2026 semakin dekat, dan tinggal menunggu waktu saja untuk diumumkan. Seperti yang kita tahu, dua pabrikan besar Jerman ini memang sudah menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung ke ajang F1 sejak pertengahan tahun lalu. Berbagai permintaan dan syarat yang diberikan oleh Porsche dan Audi berhasil dikabulkan oleh F1 beserta tim lewat rencana regulasi baru mesin 2026. Demi membuka jalan kepada dua pabrikan itu untuk masuk F1, semua pabrikan saat ini sepakat untuk menghapus komponen MGU-H dari mesin yang dinilai sangat mahal dan kompleks. Selain itu, mereka juga sepakat untuk menjadikan mesin F1 lebih mengandalkan komponen listrik dan beberapa standarisasi komponen di combustion engine. Semua dilakukan supaya Porsche dan Audi bisa bergabung dan menambah warna persaingan di balap jet darat ini. Tapi walaupun semua keinginannya sudah dipenuhi, dua pabrikan tersebut masih belum bisa mengkonfirmasi komitmen mereka untuk bergabung ke F1. Keduanya masih harus berdiskusi dengan induk perusahaan mereka sebagai bagian dari keluarga grup Volkswagen. Grup VW sendiri sebenarnya adalah pihak pertama yang mengutarakan ketertarikannya untuk masuk F1. Dan mereka jugalah yang ikut di semua forum diskusi resmi dalam hal pembahasan regulasi baru mesin 2026. Pada akhirnya, VW rupanya berencana menurunkan dua anak perusahaan terbesarnya di Jerman, yaitu Porsche dan Audi, untuk ikut sebagai pemasok mesin di F1. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh grup Volkswagen pada hari Kamis kemarin, mereka mengeluarkan pernyataan jika memang benar Porsche serta Audi sedang merencanakan proyek F1 untuk musim 2026 mendatang. Meski belum ada keputusan final mengenai komitmen mereka, tapi setidaknya kedua pabrikan besar ini sudah memberi konfirmasi jika F1 benar-benar masuk ke rencana jangka panjang mereka. Salah satu alasan kuat mengapa pihak Porsche dan Audi belum bisa memberi keputusan final adalah regulasi mesin F1 2026 masih belum 100% jadi dan saat ini masih dalam tahap pembuatan. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga regulasi baru tersebut sudah diumumkan secara resmi dan barulah akan memutuskan bergabung ke F1 atau tidak. Pihak Porsche dan Audi sekarang sedang berdiskusi bersama FIA dan tidak menutup kemungkinan jika keputusan final akan bisa diambil secepat mungkin. Selain itu, mereka diyakini sudah mengantongi izin restu dari petinggi-petinggi di Volkswagen. Melihat prospek cerah dan bagaimana regulasi mesin 2026 akan dibuat nantinya, maka tidak heran jika proyek F1 Porsche dan Audi ini disetujui dan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk diumumkan secara resmi. Kemudian, meskipun belum ada keputusan final, dipercaya jika kedua pabrikan raksasa Jerman ini sudah mengambil beberapa langkah pendekatan ke beberapa tim F1 untuk diajak kerjasama. Dari sisi Porsche, sepertinya mereka hampir pasti akan bekerja sama bersama Red Bull dalam hal mesin untuk musim 2026 mendatang. Red Bull sendiri akan berstatus tanpa penyuplai mesin. Setelah 2025 nanti, support dari Honda akan berakhir di tahun tersebut. Meski mereka sudah mendirikan divisi mesin Red Bull Powertrain yang saat ini bertugas untuk menjalankan mesin Honda setelah engine freeze nanti, tapi itu tidak menutup kemungkinan jika mereka akan menerima Porsche sebagai pemasok mesin timnya. Kerjasama itu dinilai lebih masuk akal bagi kedua belah pihak. Bagi Porsche, tentu akan lebih terjangkau dan lebih praktikal jika mereka bisa bergabung dengan Red Bull, terutama dari segi teknologi, teknikal, dan finansial. Divisi Red Bull Powertrain dinilai punya keunggulan untuk mengembangkan combustion engine, sedangkan Porsche punya pengalaman yang bagus dalam hal energi kelistrikan atau sistem hybrid. Ditambah dengan penyuplai resmi bahan bakar Red Bull, yaitu ExxonMobil juga bekerja sama dengan Porsche, tentu akan menguntungkan kedua belah pihak dalam hal integrasi teknologi mesin. Tim prinsipal Red Bull, Christian Horner, mengatakan jika timnya terbuka terhadap pabrikan mesin siapapun untuk bekerja sama pada 2026 nanti, termasuk Porsche dan Audi. Jika seandainya keduanya sudah resmi mencapai kesepakatan, maka Porsche tidak hanya menyuplai Red Bull saja, tapi otomatis juga akan memasok mesin bagi tim AlphaTauri. Walaupun terbuka terhadap kerjasama, tapi sepertinya Red Bull tidak ingin bergantung 100% terhadap produsen mesin luar. Itu dibuktikan dengan Red Bull Powertrain yang ternyata sudah membuat prototipe mesin satu silinder untuk regulasi baru 2026. Mesin satu silinder memang pada umumnya merupakan prototipe atau mesin uji coba awal sebelum dikembangkan ke dalam skala penuh.
Christian Horner mengatakan jika mesin itu akan segera diuji coba di tes dyno. Langkah Red Bull ini bisa dibilang sangat maju karena regulasi 2026-nya saja belum selesai dibuat, tapi mereka sudah berani untuk membuat mesin prototipe. Selain menguji coba mesin masa depan, mereka juga sedang membangun fasilitas baru sebagai bentuk ekspansi divisi mesinnya tersebut. Pabrik baru itu akan berfungsi sebagai tempat tes dyno mesin, dan beberapa mesin produksi sudah dibeli serta dipasang di sana. Orang-orang pindahan atau bekas karyawan Mercedes diharapkan bisa segera bekerja bersama Red Bull Powertrain pada pertengahan tahun ini. Keputusan Honda yang akhirnya tetap menyuplai mesin Red Bull dari Jepang sampai 2025 secara langsung menguntungkan pihak tim supaya bisa fokus ke proyek jangka panjang mereka. Hal itu juga penting karena bisa mempengaruhi apakah Red Bull berhak terhadap beberapa keuntungan konsesi yang akan diberikan kepada pabrikan mesin baru 2026 nanti, seperti waktu tes dyno tambahan. Jadi untuk saat ini, Porsche kemungkinan besar akan bekerja sama dengan Red Bull untuk mesin F1 masa depan. Walaupun Red Bull sendiri nampak mempunyai proyek jangka panjang mereka sendiri, tapi tak menutup kemungkinan akan join dengan Porsche mengingat keuntungan yang ada. Lalu bagaimana dengan Audi? Mereka nampaknya tidak mau hanya sekedar menjadi penyuplai mesin saja. Audi ingin lebih, yaitu mengakuisisi tim sebagai jalurnya untuk masuk ke balap F1. Sempat dirumorkan jika mereka ingin membeli tim McLaren. Tapi kemudian gosip tersebut dibantah oleh McLaren yang juga tidak ingin timnya dibeli begitu saja. Audi nampaknya juga sadar jika membeli tim sebesar McLaren itu terlalu mahal dan agak mustahil tentunya. Pihak Audi kemudian berusaha mencari opsi tim lain yang mungkin lebih masuk akal untuk diakuisisi. Rumor yang berkembang, Aston Martin saat ini menjadi kandidat untuk bekerja sama dengan Audi. Menurut sumber yang dilansir dari motorsport.com, Audi bisa jadi merupakan pilihan alternatif jangka panjang bagi Lawrence Stroll selaku pemilik Aston Martin jika timnya tersebut gagal mewujudkan ambisi besarnya. Meskipun mereka sepertinya lebih mempertimbangkan untuk membuat mesin sendiri untuk planning jangka panjang. Selain Aston, tim-tim lain seperti Williams dan Sauber Alfa Romeo juga jadi kandidat tempat bernaung bagi Audi di F1. Kedua tim tersebut sebenarnya bisa jadi pilihan yang sangat realistis bagi Audi. Williams yang sedang ada pada masa-masa sulit tentu membutuhkan partner yang lebih berpengalaman. Audi sebagai pabrikan besar asal Jerman yang punya sumber daya yang besar serta pengalaman segudang di ajang balap dunia tentu akan ideal jika bekerja sama dengan Williams. Hal yang sama juga bisa terjadi ke Sauber yang membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar branding Alfa Romeo untuk berkembang lebih jauh lagi di F1. Tapi untuk saat ini, yang terpenting adalah sekuat apa komitmen dari Audi dan Porsche atau grup Volkswagen secara keseluruhan untuk masuk ke balap Formula One. Jangan sampai rencana mereka hanya jadi wacana saja seperti kemarin-kemarin atau tiba-tiba saja kandas di tengah jalan karena satu dan lain hal yang tidak cocok dengan mereka. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten-konten F1 lainnya.